Tapi yang jelas walaupun Leeds kalah tetap di atas Arsenal. Ya, Ini udah kardus. Udah biarin aja. Nih balik lagi. Bahwa dia kardus kita udah tahu semua. Ih, nggak apa-apa. Nih balik lagi soal MU ya. Ini fokus ke MU. Nih kalau kita lihat ada Bruno Fernandes, tapi yang semalam ini Scott McTominay nih yang orang bilang gokil banget di permainan ini. Kok dari zamannya Mourinho juga ini pemain-pemain bakal jadi pemain bintang lah Lu istilahnya mungkin seperti baru itu. nonton United kali kalau lu baru tahun McTominay sekarang. Gue rasa dia nggak Iya. pernah nonton United. Nonton lagi Dari lalu. dia Kan mulai nobar, Dia tuh nobar cuma tuh nonton banget. Milan doang. Dari dia mulai dipromoin sama si Van Gaal. Mourinho kalau nggak salah. Mourinho, Mourinho, zamannya ya. Mourinho. Ah, lu baru gimana sih? Dia ah, coach-nya? Mourinho gitu ya. Ini orang udah di-rate anak lokal, passionnya tinggi, calon kapten masa depan. Jadi kalau lu lihat permainannya semalam, ya nggak heran. Lu lihat aja, setiap dia diturunkan, sebagian besar dia akan selalu perform. Gue juga nggak heran dia main bagus. Ya ini Gol kalau menurut gue waktu kayak lawan Pogba City, ini. Ya. Pogba musim yang lalu, tapi jarang Ya, handle gol bola. kedua, Gue nggak ngeliat gol karena dia DM. Iya. It's not his job untuk cetak gol. I know. Tapi untuk gue dia main dengan passion tuh udah nilai plus buat gua. di samping passion, kalau passion itu kan bisa otot doang tanpa otak. Dia punya But this otak. guy punya otak. Timingnya ini Kapan penting. dia masuk, kapan dia harus nutup lawan. Dalam sepak bola orang selalu ngelihat skill, cetak gol dan lain. Tapi karena orang lupa satu, pergerakan. visi. Iya. Visi itu based on what? On timing. Timing itu apa? Kapan lu harus maju, kapan lu harus nutup, Ya. berapa meter lu ke kiri, berapa meter ke kanan, passing lu harus pelan atau Kuat atau cepat. ya. Visi ini tidak kurang Nggak semua atau orang. jauh dimiliki oleh si Fred. Tapi McTominay McTominay. memang hebat. Tapi- Jadi bahwa dia kemarin bermain seperti itu, gue nggak heran. Oke. Dan kalau menurut gua kenapa dari dulu gua selalu bilang partnership mereka di lapangan tengah United sangat bagus saat ini. Satu, tidak punya visi. Bukan nggak punya visi, mungkin visi Fred tidak sebagus McTominay. Iya, ini dengerin buat Ole O Fred tadi bilang ya. punya stamina buat Dan fighting lari ke spirit. fighting Fighting spirit. spirit, Nah, setuju gua. sementara McTominay selain punya stamina, dia punya visi. Dia tahu kapan masuk dan Lu- dia bisa percaya sama temennya. Yes. Itu makanya gue bilang pada saat mereka dikombin sama Bruno, lu cek presentasinya berapa kali United. Gue menang. kemarin kritik Poros Halang lu. Kenapa? Kenapa Karena lu kritik? Poros Halang bilang siapa yang bilang Fred nggak bisa passing, tapi Fred itu asli nggak bisa passing loh. Kalau lu perhatiin berapa kali dia passing bukan terlalu pelan. Oh, iya, iya. Sehingga kepotong. Kepotong, dia Iya. rebus. Passing pertama orangnya kemana, bolanya Bolanya kemana. kemana, iya. Ini salah satu kelemahan yang Fred yang lu Betul. akui, yang Gua sudah sepakat. kita Iya, udah kita tahu. bilang. Tapi gue Cuma sempat setuju. ada peningkatan di awal musim. Betul, tapi gue setuju, terutama dari sisi positioning, di mana dia Fred bagus. Kapan selalu lu gue nempel lawan? dulu gue selalu bilang bermain kayak ayam tanpa kepala. Sekarang dia udah lebih pintar, lebih pintar. kontrol dan Oke. dan dia cocok dengan McTominay. McTominay kan box to box. Yes. Box to Dia ke depan, dia yang cover. Dan ini harus diakui bahwa performa Fred itu di luar salah passingnya itu kontribusinya cukup besar Besar. terhadap MU. Salah satu main terbaik MU musim ini dia. Walaupun memang kalau misalnya lu rate passingnya 110 dia cuma 7 gitu ya. Iya. Tapi still he's one of Punya the good kontribusi player. banyak. Iya, dia punya kontribusi. Tapi kembali lagi Van de Beek itu nggak banget. Setuju nggak? Lu kan baru berapa match coach? Kasihlah Ini- kesempatan coach. Udah banyak loh. Dia kemarin gantiin Bruno. Kalau lu lihat Bruno main, Bruno itu jelajah di lapangan. Dia beda. Kiri kanan atas bawah. Dia jemput, dia ke Yes. depan, dia cetak gol, dia passing, dia lakukan semuanya. Oke. Van de Beek passing ke depan. Udah. Nunggu bola doang. Gak mau lari. Gue pertanyakan, apakah dia tidak bisa melihat gaya Bruno main dan menirukan, lebih terlibat dalam sebuah permainan, Atau emang meminta instruksinya bola, begitu? tidak menunggu bola tapi meminta bola. Oke. Akhirnya teman-temannya udah nggak percaya sama dia, Gak dapat bola akhirnya. nggak dapat bola. Ujungnya dia Infus cuma banget. jaga orang, udah selesai, nyaris nggak dapat bola. Satu yang gue apresiasi dari Bielsa semalam, kepintarannya dia adalah begitu babak kedua mulai dia mainin 2 pemain kidal. Si siapa tuh namanya susah banget tuh dua-dua. Dia mainin 2 pemain kidal. Ya. Si Rapinha yang tadinya di kanan dia pindahin ke Ke kiri. kiri. Oh, ya. Yang satu jadi gelandang bertahan, yang tadinya back tengahnya gue lupa Dallas apa siapa jadi gelandang bertahan. Terus masuk di gelandang kanan tuh main kidal. Tugasnya apa? Lu tahu kalau lu main bola, pakai kiri paling susah orang nebak bolanya kan? Ya. Lu bisa boleh ke dalam kalau lu dari kanan gitu loh. Itu yang coba dilakukan biasa. Kecerdikan oleh adalah begitu dia lihat 15 menit biasa main seperti itu, dia tarik show.
Ini langkah pertama dia bilang, yang dia bikin. Talisho gantiin Teles sama aja. No, Teles lebih kuat kirinya, Pak. Lu salah. Nah, Shaw nggak jelek juga lah. Gua nggak bilang ini kan gue bilang lu pada saat compare Teles sama Shaw, kaki kiri Teles tuh lebih kuat dari Shaw. Jadi itu untuk menghadapi lawan kidal di sisi kirinya dia. Gua nggak bilang Shaw jelek, enggak. Gue bilang cuma secara akurasi segala macam ya Teles lebih bagus. Oleh masukin itu supaya ini orang yang di kanan tidak berani terlalu masuk. Tapi pada saat Van de Beek masuk, mereka cetak gol 6-2. Iya, itu udah menit keberapa dia bikin. Cuma paling enggak kan ada kontribusi interceptnya dia. Jadi Oli udah tidak membutuhkan. Ya, masa dia nggak punya kontribusi? Harus ada dong, kan gue bilang dia punya kontribusi. Dong. Harga 40 juta masa cuma intercept doang. Daripada harga 70 cuma bikin gol penalti. Kalau kita mau bahas itu Fred itu juga 60. Iya enggak, kan lu jadi Maguire itu juga 80. Lu bilang dari Van de Beek, sekarang lu masuk ke Maguire. Karena lu udah mulai dengan harga, nggak fair juga. Gua nggak bilang harga, lu yang bilang harga pertama, lu bilang 40 juta nggak ada kontribusi. That's lu why bilang untuk 40 juta kontribusinya terlalu sedikit. Oke, untuk 70 juta kontribusi lebih gila lagi. Gue setuju, tapi udah, dalam selesai sejarah gitu. Arsenal mungkin sekali, MU berkali-kali. Ya karena ini lebih punya duit daripada Arsenal. Kalau itu gue sepakat, dikuin BB, Tetap beli lu harus mengakui Bangsu. bahwa MU sering beli pemain kemahalan. Jangan Belakangan. Arsenal baru sekali aja, bertahun-tahun dibahas. Yang dibahas cuma PP doang, nggak ada bahan lain apa? Itu Ozil. William Ozil, William free, nol. gaji dia kan gede. Nggak gede-gede amat. Ya, untuk dia gede Arsenal, ya pemain MU lah. Ambil Alexis nol tapi 500.000. Menang kan lu Itu senang baru. kan? Apa? Sama kayak lu dapat Mkhitaryan kan? Kontribusinya apa buat Arsenal? Iya, tapi gajinya kecil. Jauh Karena lebih kecil. Arsenal tidak punya duit buat bayar gaji besar. Bukan. Itu kan udah beda. Negonya lebih bagus, cuman PP aja jelek. Nah, jadi balik lagi kalau Van de Beek lu nggak usah ngeliat harga dia 40 juta. Kalau dia nggak ada kontribusi, lu lihat lagi main dia semalam. Paling nggak dia berapa kali Nggak bisa, lu tidak bisa menilai untuk klub sebesar MU kontribusinya terlalu Lah, yang sedikit. ngertiin sekarang pelatih. Kenapa? Kalau pelatih bilang, gua nggak mau lu masuk terlalu jauh ke depan, karena gua perlu untuk makanya CCS. dimasukin setelah 6 Iya, itu maka. selisih 5 gol baru dimasukin nih biar lu main, biar fans lu seneng. Enggak dong. Iya Justru dong. taktik gua istirahat. Udah 6-1 makanya dia tarik Rashford Ya, sama pinter Bruno. dong. Ya, Iya Itu dong. penting Itu buat udah bener rotasi. dong. Bener. Iya, itu bener. Gua setuju. Kalau Arsenal gimana, Coach? Arsenal sama, lebih besar daripada semua pemain. Tapi ya sudah. Kalau Fuad masih percaya kepada itu, gue enggak. Bukan masalah strategi atau apa ya. Tapi gue lihat sinergi antar pemain dan pelatih ini udah susah. Ya itu kan selalu gua Tapi lu bilang. kemarin bilang ada progres. Ada progres, main 4-2-3-1. Kemarin mendadak main 3-4-3. Alasannya apa? Iya, kalau lu lawan MU, lawan City, lawan Liverpool main 3-4-3, gue masih paham. Ngerti nggak? Lebih bertahan. Ini lawan Everton main gitu loh. No, berarti ini secara psikologis Arsenal udah menganggap dirinya klub kecil. Ya, I don't know lah. Iya dong. I don't know. Karena gini, secara Gue bilang ini development yang sangat ya, menyedihkan. karena gini, karena bisa jadi pemikirannya adalah lu di peringkat 14. Everton bukan tim jelek. Dia lagi ada di 5 besar. 6 besar lah saat itu sebelum menang, gue lupa ya. Secara posisi kan udah jauh. Terus lu main di Goodison Park kan kemarin? Iya. Lu main di Goodison Park. Tidak salah menurut gue Arteta memainkan 4-3-4-3 karena so far 4 apa 5 partai terakhir musim ini pakai 3-4-3 berhasil loh. Iya dong. Lawan tim besar iya. Iya, makanya Ini kan bukan tim besar semua. Tapi kan secara mindset, lu kan tidak bisa menilai tim ini besar apa enggak. Gini. Tapi secara performa memang Everton memang lebih bagus saat itu gitu loh. Gue nggak setuju karena gini ya. Pada saat dia main 4-2-3-1 setelah Spurs, lawan Spurs pun mainnya nggak jelek-jelek amat. Cuman Spurs kan lebih efektif. Iya, lebih efektif. Habis itu lawan Burnley, terus lawan Southampton kan ada peningkatan, kan gue bilang. Itu kita sepakat Iya, kan di sini. kenapa nggak diteruskan gitu loh? Itu maksud gue. Kenapa tidak diteruskan? Kenapa harus kembali lagi ke 3-4-3 dan terbukti pemainnya apatis, semua takut nyerang. Tapi lu lupa yang dia lakukan semalam adalah apa yang lu minta. Apa? Mainin Nketiah, mainin. Gue nggak pernah minta Nketiah, gue paling benci Nketiah. Gue nggak pernah minta Nketiah, gue paling benci Nketiah. Ya gue lupa, jangan Nketiah, gue lupa. PP. Tidak mainin Lacazette, tidak main Auba itu kalau nggak salah ya. Enggak, Reiss Nelson. Iya. Nelson. Bukan. Yang gue ingat adalah lu tapi kayak ini dia- bilang
bahwa lu istirahatin aja nih pemain-pemain. Benar nggak lu bilang gitu? Iya, iya, Tapi iya. akhirnya yang Iya kan? dimainin ya Pemain beda. kayak Willian, Iya. Lacazette, Lacazette kan dia nggak mainin kemarin. Auba Nggak. juga nggak ada sama sekali di bench. Cedera Auba apa cedera. enggak? Iya, Iya. cedera gitu ya. Maksud gua dengan cedera Auba kan sebenarnya blessing in disguise bagi Arsenal dong. Lu tidak perlu berkonflik untuk menyadangkan ini pemain. Lu pakai nih pemain-pemain Iya, yang iya. muda segala. Cuma balik kayak gue bilang. Permasalahannya orang bisa bilang 3-4-3 tidak berhasil karena kalah. Karena memang secara kualitas Everton memang lagi bagus. Bukan. Kalau kemarin paling nggak seri aja. Sorry, enggak. Gue sekali lagi, gue pisahkan antara menang dan Oke, dan kalah. skor. Iya, karena tidak hasil. Ya, Iya. di babak kedua Arsenal itu nyerang terus. Cuman serangannya nggak ada pattern, asal serang, bingung. Sampai William pegang bola itu nggak tahu harus ngapain. Nah. Ngerti nggak? That is the problem, Fuad. Bukan masalah skor, kita itu bukan kardus. Ya, gini, gue paham. Berarti kan babak kedua serangan Arsenal kurang terarah menurut lo ya? Iya kan? Tidak ada visi. Iya, tidak ada visi serangannya. Babak pertama mereka juga nyerang loh. Mereka unggul position. Babak pertama 50-50 lah. 5-1 45 apa 5-2 48 kalau pokoknya Ya, babak pertama kan kita pernah bahas di ya. kira-kira sama lah. Artinya kan Arsenal masih unggul ball position di Nggak, situ gitu. bentar. Lu lihat unggul ball possession di mana? Unggul ball possession itu karena Everton turun praktis di belakang doang, tangtung-tangtung. Nah, itu Fuad. dia makanya itu kan taktik yang dijalankan Ancelotti. Banyak pemain Enggak, kanan kiri bukan. cedera kok. Itu D-nya udah nggak sering ada. dilakukan oleh Arsenal. That's why gue nggak suka lihat data. Lu harus nonton. Ya, Karena ball possession di belakang dan ball possession di tengah itu two different cake. Nah, pada saat di belakang bola ke tengah itu blur. Makanya kenapa tidak lu teruskan? Ball Sementara position lu itu udah. kan clear banget penguasaan bola. Tapi Mau lu- di belakang Fuad tidak dalam posisi bahaya Fuad. Di 4 back 4 aja tangtung-tangtung doang. Ngerti nggak? Beda kalau lu ball position di tengah masuk ke area lawan. That is different. itu kan taktik untuk memancing lawan menyerang, Koci. Dan kalau lawannya nggak keluar gimana? Ya akan jadi membosankan. Cuma kan lu nggak Exactly. tahu. Tapi kan Dan terbukti. gol Everton sendiri semalam menurut gua bukan salah Arteta. Apa? Gol Everton tuh bukan salah Arteta loh. 2 gol bola atas. Men, itu lu bilang bola atas. Lu tau Calvert-Lewin segitu kuatnya di bola atas kan? Iya. Nah, lu punya back siapa sekarang yang bisa kuat di bola Gue atas? tidak salahkan. That's why gue nggak mau bahas skor. Kalau mereka cetak Gua dengan. nggak bahas skor. Bentar, lu jangan potong gue dulu. Oke. Kalau mereka cetak gol dengan 2 bola atas, Oke. Arsenal cetak 3 gol, they still win the game bukan? Ya seenggaknya Kan kan faktanya tidak. Ancelotti bisa memperbaiki. Bentar, dengerin dulu. Kenapa Arsenal tidak bisa cetak gol? Karena sistemnya ini nggak berjalan. Kenapa sistem nggak berjalan sebelumnya berjalan? Karena dirubah ke Pelatih. 3-4-3. Oke. Kalau itu gua nggak sepakat karena toh Dan sebelumnya 3-4-3 faktanya jalan. memang begitu. Tapi sebelumnya di babak kedua mereka menyerang, mereka menguasai dan benar-benar di sepertiga lapangan. Iya. Tapi nggak ada visinya. Karena sistemnya nggak jelas. Oke, udah selesai yang bohongin Arsenal.